Kupu-kupu secantik apapun, dia pernah jadi ulat, dibenci oleh semua petani, tidak menghasilkan apa-apa ketika dia ada berminggu-minggu sebagai kepompong. Tetapi waktu Tuhan, rahmat Tuhan selalu bekerja, menjadikan dia sebagai kupu-kupu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Oma, opa, suster-suster eyang, para biarawan-biarawati, para imam, para pewarta sabda dimanapun Anda berada. Saya sangat berharap pewartaan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini sungguh-sungguh menjadi daya, kekuatan baru bagi kita semua. Kita yang tadinya putus asa, kita yang tadinya tidak punya harapan, kita yang tadinya merasa semuanya yang telah kita perjuangkan tampak sia-sia. Oleh pewartaan firman Tuhan, ternyata selalu ada jalan keluar. Inilah bantuan Tuhan yang sangat konkret untuk kita. Sehingga hidup kita itu jadi ada arah, ada tujuannya, ada kekuatan yang membawa kita untuk mewujudkan sampai kepada tujuan. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali berjumpa dengan dua tipe orang. Tipe yang pertama, waktu dia masih muda, waktu dia masih kecil, waktu dia masih remaja, kayaknya anak ini rajin, baik, sopan, pinter, cakep, pokoknya segala hal-hal yang positif menempel pada dirinya. Tetapi ketika sudah dewasa, setelah sudah sekian lama kita nggak berjumpa dia, tiba-tiba setelah 20 tahun ketemu lagi sama dia, kita kaget. Lah kok dia jadi brengsek? Lah kok dia jadi ancur-ancuran hidupnya? Lah kok hidupnya kok kayaknya berantakan? Nah, banyak sekali kita dikagetkan oleh pribadi-pribadi semacam ini. Dulunya baik-baik, dulunya rajin ke gereja, dulunya mistinar, dulunya pelayan mimbar, pelayan altar, tapi kok ketika dewasa seolah-olah tidak ada lagi jejak-jejak masa mudanya. Semuanya seolah-olah terkubur rapat-rapat. Dia berubah menjadi pribadi yang sungguh sangat berbeda. Seringkali kita kecewa, seringkali kita kaget, seringkali kita nggak habis pikir, kok bisa begitu ya? Padahal, nah itu kalau muncul kata padahal, itu simbol kekecewaan kita. Nah, selain itu saudara-saudara, ada tipe yang kedua, yang kebalikannya. Dulu waktu masih muda, waktu masih remaja, waktu masih anak-anak, waktu masih mahasiswa, dia itu bad boy. Dia itu bodoh bener misalnya. Dia itu jelek banget. Dia itu kayaknya banyakan gagalnya daripada berhasilnya. Dia tuh dulu kan sering banget gak naik kelas. Dia itu kan dulu kan gak kerawat. Dia itu kan dulu kan. Segala hal-hal yang negatif menempel di masa mudanya. Tetapi sama, ketika sekian tahun kita nggak berjumpa, tiba-tiba berjumpa di mall, di kondangan, di reuni, langsung kita kaget. Wow, dulu kan dia yang begini, yang begitu. Sekarang bisa hebat, sukses, cakep, mulus, dijaga badannya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara terkasih, kalau saya tanya kepada Anda termasuk tipe yang mana? Tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Silakan tulis di kolom komen kalau Anda mau sharing. Iya Romo, betul juga ya Romo. Dulu tuh saya itu begini Romo. Sekarang saya begini. Saudara-saudara, jalan hidup manusia tidak ada yang tahu. Hanya manusia yang mampu menangkap tuntunan Tuhan. Hanya manusia yang mampu memaksimalkan rahmat-rahmat yang bekerja dalam dirinya. Hanya manusia yang betul-betul mengerti tuntunan Tuhan. Dia akan berubah menjadi baik. Kalau tipe yang pertama, itu namanya kok semakin hancur, kok semakin rusak, kok semakin nggak beres.
Tapi tipe yang kedua adalah tipe-tipe yang mampu bertransformasi dalam kehidupannya. Seperti ulat, tidak selamanya dia menjadi ulat. Pada saatnya dia akan menjadi kepompong, pada saatnya dia akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Saudara-saudara, kupu-kupu secantik apapun, dia pernah jadi ulat. Dia pernah dibenci oleh semua petani. Dia pernah tidak menghasilkan apa-apa ketika dia ada berminggu-minggu sebagai kepompong. Tetapi waktu Tuhan, rahmat Tuhan selalu bekerja, menjadikan dia sebagai kupu-kupu. Bagaimana dengan hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda detik ini masih mengalami kegagalan, masih terus, Romo, susah hidup saya, Romo. Masih terus nggak ada perubahan ke arah yang baik, Romo. Bisa jadi, satu, kita kurang memaksimalkan rahmat yang bekerja dalam diri kita. Kita biarin itu rahmatnya lewat aja, setiap hari datang, setiap hari hadir, tapi kita lewatin. Bisa jadi karena kita nggak kenal, bisa jadi kita nggak ngeliat, atau bisa jadi karena kita terlalu tumpul untuk melihat sang roti hidup yang datang dari surga ke dalam dunia untuk memberikan kita hidup. Hidup sebagai anak-anak Allah, hidup yang penuh sukacita, hidup yang tidak mengalami kekurangan, hidup yang mampu bersyukur, hidup yang mampu berjuang ketika jatuh, hidup yang betul-betul menggandeng kita, menguatkan kita setiap hari menjadi sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1-8, kita bisa menemukan jenis manusia yang kedua, yaitu dalam diri Filipus, salah seorang dari murid Yesus. Jadi diceritakan, begitu Yesus wafat, bangkit, para murid mengalami penganiayaan. Mereka dikejar-kejar, mereka dimusuhi, mereka hidup dalam situasi yang tidak mudah oleh para imam, orang-orang Saduki. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dulu ditolak, disiksa, dianiaya, juga dialami oleh para murid Yesus ternyata. Nah, ternyata di sini saudara-saudara, penderitaan, siksaan, hidup yang tidak baik-baik saja, hidup yang tidak mudah, tantangan yang besar, ancaman demi ancaman, tekanan demi tekanan, inilah yang membantu salah seorang murid Yesus yang bernama Filipus untuk bisa bertransformasi secara luar biasa. Dikatakan jemaat Kristiani waktu itu sedang dianiaya oleh seseorang yang bernama Saulus, yang membawa orang-orang percaya ke dalam penjara untuk disiksa karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, di tengah-tengah tekanan itu, saudara-saudara, terjadilah transformasi. Mungkin saya menduga-duga kalau hidupnya para murid tidak sekeras ini, tidak ada ancaman, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, mungkin mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tetapi hidup yang sulit, tantangan yang besar, rintangan yang luar biasa membantu mereka untuk keluar dari cangkang-cangkang mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Di Kisah Para Rasul bab 8, kita bisa melihat bagaimana para murid waktu itu menjelajah ke seluruh negeri. Mereka pergi masuk ke daerah-daerah Yudea dan Samaria. Diceritakan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kita pernah membaca bahwa Tuhan Yesus pernah ditolak di daerah Samaria. Tuhan Yesus pernah nggak dipercaya di daerah Samaria. Orang-orang Samaria tidak mau bertobat. Orang-orang Samaria tidak mau dikait-kaitkan dengan Yerusalem karena mereka benci sekali. Mereka, setelah mereka dianggap sebagai masyarakat kelas 2, mereka nggak suka sama orang-orang Yerusalem. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus melewati daerah Samaria, mau mencapai Yerusalem, Tuhan Yesus langsung ditolak. Jadi Tuhan Yesus saja tidak mudah untuk membuat orang-orang Samaria percaya. Untung
ada perempuan Samaria yang berbicara bersama Yesus di pinggir sumur Samaria. Untung ada beberapa orang Samaria yang percaya pada pewartaan Yesus. Tetapi dari kisah-kisah Yesus kita tahu, kita bisa melihat tidak mudah buat Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang diperbuat oleh Filipus? Di daerah Samaria, dia memberitakan tentang Mesias kepada orang-orang di situ. Dan hebatnya luar biasa, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Luar biasa. Pemberitaan Filipus, murid Yesus, langsung diterima oleh orang-orang Samaria. Dikatakan, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang yang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Dan mereka sangat bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya Filipus hanya mengulang apa yang diajarkan oleh gurunya, tetapi efeknya berbeda. Mungkin orang-orang Samaria butuh waktu, butuh proses panjang, dan Filipus menjadi pribadi yang luar biasa yang menolong mereka untuk menjadi orang-orang percaya. Keberhasilan Filipus kayaknya mengagetkan para pembaca kitab suci. Mereka akan bertanya, kayaknya dulu pribadi ini nggak hebat-hebat banget, lebih banyak gagalnya, lebih banyak nggak mengertinya, lebih banyak salah pahamnya. Anda pasti bisa mengingat kisah 5 roti 2 ikan di Injil Yohanes ketika Yesus mempergandakan roti. Waktu itu Tuhan Yesus mencobai Filipus dengan berkata, di mana kita bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini? Lalu reaksi Filipus waktu itu adalah, dia mengatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk orang-orang sebanyak ini, meskipun mereka mendapat potongan-potongan kecil saja. Dari situ kita bisa melihat Filipus di awal perjumpaannya, di awal relasinya dengan Yesus, dia juga tampil sebagai orang gagal. Dia nggak mengerti, dia nggak lulus. Mungkin pikirannya terlalu picik, terlalu sempit untuk memahami misteri yang mau dibuka oleh Tuhan Yesus. Romo, itu kok saya banget. Apakah Filipus langsung berhasil dalam perjalanan selanjutnya? Ternyata tidak, saudara-saudara. Apakah Anda masih ingat juga di Injil Yohanes ketika orang-orang Yunani datang kepada Filipus untuk dibawa kepada Yesus? Orang-orang Yunani tahu Filipus adalah murid Yesus, maka mereka minta tolong orang dalam kalau bahasanya sekarang. Tetapi aneh bin ajaib, entah rasa tidak percayanya atau kurang percaya dirinya, Filipus tidak membawa orang-orang Yunani ini langsung kepada Yesus. Dia membutuhkan bantuan dari sahabatnya yang bernama Andreas. Persis ketika penggandaan roti juga dia dibantu oleh Andreas yang membawa 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil. Nah, dalam peristiwa orang-orang Yunani ini, Filipus juga membutuhkan Andreas. Di situ dia datang kepada Andreas, lalu mereka berdua membawa orang-orang Yunani itu untuk sampai kepada Yesus. Saudara-saudara, dari sini kita bisa bertanya, ini murid yang bernama Filipus ini kok ragu-ragu kah? Kok dia butuh Andreas ya? Kenapa dia nggak bawa sendiri orang-orang Yunani ini pada Yesus? Pertanyaan besar ini. Tampak sekali imannya belum matang. Rasa percayanya tentang pribadi Yesus, pengenalannya akan Yesus. Kok bisa orang-orang Yunani mau datang sama Yesus? Kok bisa? Apakah mereka mau jadi muridnya juga? Apakah mereka percaya pada pewartaan Yesus? Itulah yang bisa jadi menjadi penyebab Filipus tidak membawa orang-orang Yunani ini pada Yesus. Kemudian di kesempatan yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berbicara soal rumah Bapa, apa yang dikatakan Filipus pada waktu itu? Lagi-lagi di Injil Yohanes. Waktu itu Filipus berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Sudah cukup bagi kami. Waktu itu saudara-saudara, disinilah orang yang gagal,
Orang yang tidak pernah menangkap dengan utuh orang yang sulit mengerti ini ditegur oleh Yesus. Filipus, Filipus, sudah berapa lama aku bersama-sama dengan kamu? Mengapa engkau masih belum mengenal aku? Waktu itu Andreasnya nggak ada, saudara-saudara. Kita bisa melihat dari perjalanan Rasul Filipus ini. Lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Orang yang mungkin kalau kebanyakan orang dia akan putus asa. Orang yang merasa hidupnya sia-sia. Orang yang merasa insecure. Orang yang merasa nggak punya kemampuan untuk bisa diandalkan. Tetapi saudara-saudara, rahmat kebangkitan merubah segalanya. Rahmat kebangkitan menguatkan pribadi-pribadi lemah, pribadi-pribadi yang tidak berdaya, pribadi-pribadi yang sering kalah dalam kehidupan ini, menjadi pemenang yang luar biasa. Itulah Filipus, saudara-saudara, yang kita kenali sebagai rasul yang luar biasa. Nanti Filipus juga akan berjumpa dengan sida-sida di Ethiopia. Lagi-lagi pewartaan Filipus berhasil gilang gemilang. Saya sangat berharap iman kita, kedewasaan kita, rezeki-rezeki kita, pengenalan kita akan Allah, kebahagiaan kita, sukacita kita, betul-betul mengalami proses. Mau diproses oleh Tuhan, mau susah, mau berjuang, mau berkeringat, mau bersusah payah, mau berkorban. Saudara-saudara, itulah cara kerja rahmat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Dan tidak tanggung-tanggung pemberian Tuhan itu buat kita. Percayalah dalam kesetiaan, dalam ketulusan, tidak pernah menyerah mau memahami jalan-jalan Tuhan ini. Meskipun seringkali kita tidak memahami dan tidak mengerti. Berusahalah berjuang lagi dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Meskipun nanti ke depan kita bisa jadi gagal lagi dan gagal lagi. Tapi bersama Tuhan, akhirnya kita tahu kita akan keluar sebagai pemenang. Itulah rahmat Paskah. Saudara-saudara, mari berjuang lagi. Di balik kegagalan-kegagalan kita, jadikan timpukan-timpukan orang itu menjadi batu pijakan buat kita untuk naik. Jadikan celaan-celaan orang, hinaan-hinaan orang, ejekan-ejekan orang menjadi betul-betul kekuatan bagi kita untuk maju. Jangan menyerah, jangan kalah. Tuhan nggak mau kita kalah. Tuhan nggak mau kita menyerah. Salam, Tuhan Yesus memberkati saudara.